Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu ala rasulillah. Ya, nama saya Rizky Fitna Ramadan. Saya ingin menjelaskan kitab Syarah Matan Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Tugas ini saya presentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Qiraah yang diampu oleh dosen Bapak Nasiruddin untuk memenuhi ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan bab adab masuk kamar mandi. Di sini jelaskan idza qasadta baital ma'i, jika kau ingin masuk ke kamar mandi liqada'il hajah, untuk berbuang hajat, faqaddim fi dukhuli rijlaka al-yusra, masuklah dengan kaki kiri, wa fil khuruj rijlaka al-yumna, dan ketika keluar kaki kanan. Jadi dalam ketika kita ingin masuk kamar mandi, maka utamakanlah kaki kiri terlebih dahulu, baru keluar mulai dengan kaki kanan. Kemudian wala tastahib syai'an alaihi ismullah ta'ala wa rasuluhu wala tadkhul hasir ra'si wala qafil qadamain. Jadi ketika kau masuk ke kamar mandi, janganlah engkau mengucapkan satu sekalipun nama Allah. Dan kedua, wala tadkhul hasir ra'si, jangan masuk menggunakan penutup kepala, dan wala hafil qadamaini, tanpa menggunakan alas. Ketika kita masuk kamar mandi, jangan pernah menyebut nama Allah dan Rasulnya, dan tidak menggunakan penutup kepala, dan tidak menggunakan dua atau alas kaki. Dua, wa qala inda dukhuli bismillah a'udzu billah min baljin najas al-khabith wal muqbih asy-syaitanir rajim. Dan sebelum kita masuk kamar mandi, maka berbacalah doa. Doanya seperti ini: Bismillah a'udzubillah min baljin najas al-khabith al-muqbih asy-syaitanir rajim. Itu doa masuk kamar mandi. Dan ketika keluar ada juga doanya seperti ini: Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni wa yudini wa abqa ma yanfa'ni. Itu tadi doa ketika keluar kamar mandi. Selanjutnya, wa yambaghi an tu'iddan naila qabla qada'il hajah wa an la tastanji bil ma'i fil mawdi'il qada'il hajah. Dan tiap orang sebelum memahajat hendaknya dia menyediakan air untuk bersuci. Kemudian wa an la tastanji bil ma'i mawdi'il qada'il hajah, dan janganlah engkau beristinja menggunakan air yang sudah dipakai berstinja, contohnya air kloset, air kamar mandi. Hendaknya mengambil air yang bersih, jangan menggunakan air yang sudah dipakai. Kemudian wa an tastabri'a minal bauli bitanahnah wan natat talatan bi imrari al-yad al-yusra ala asfal qadim. Jadi mohon maaf, ketika kita kencing hendaknya bertanah-nah, berdehem. Summa wan natar talatan bi imraril yad al-yusra al asfal qadim. Jadi kita mohon maaf, ketika kita kencing berdehem 3 kali. Kemudian tangan kiri mengulur bagian bawah kemaluan 3 kali. Saya urutan 1, 2, 3. Wa in kunta fis sohro, lanjut ya, lanjutnya. Dan ketika engkau berada di padang pasir, fab'ad anil uyunin nadirin, jauhlah dari pandangan orang-orang. Wastar bisyai'in in wajadtahu. Jadi ketika dari padang pasir hendak melakukan istinja, hendaklah buat penutup dan jauhilah dari pandang-pandang orang supaya tidak ada yang melihat ketika kita beristinja. La takshif auratak qabla intihai. Jangan kau
membuka auratmu sebelum selesai. Jadi ketika kita beristinja, jangan pernah buka auratmu sebelum kau selesai. Misalnya ada penutup, jangan pernah kau buka penutup tadi atau sitar sebelum kau selesai beristinja. Ketika kita beristinja, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu adabnya. Yang pertama, wala tastaqbil asyamsya wal qamar. Jangan engkau menghadap kepada matahari dan bulan. Itu kenapa? Misalnya kita di tempat yang gelap, ada di tempat yang gelap, terus tiba-tiba matahari menjadi kita. Nah, itu kemungkinan orang bisa melihat kita. Jadi cari tempat yang aman dan jangan menghadap ke matahari dan bulan. Kemudian, wala tastaqbil qiblata. Jangan engkau menghadap kiblat. Kalau bisa, dan juga jangan membelakanginya. Wala tastadbirha. Jangan engkau membelakanginya. Nah, jadi kalau misalnya arah kiblat arah ke barat, hendaklah kita menghadap ke arah selatan atau utara. Yang kita menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Kalau misalnya kita sholat lanjut wala tadlis fi mutahaddithin nasi wala tabul fil ma'i raqid. Jangan engkau beristinja di tempat orang ramai. Hendaklah di tempat yang tertutup seperti yang dijelaskan di awal. Wala tabul fil ma'i raqid. Jangan engkau kencing di tempat air yang tidak mengalir. Kemudian itu wala tahta syajarah al-muthmirah. Jangan engkau kencing di bawah pohon yang berbuah. Wala fi hajar, dan di batu. Lanjut. Wah dari al-arabah as-salbah. Hindari tanah yang keras. Muhiburiah, muhiburi, angin yang berhembus. Ihtirazan minar rasyash, menghindari dari percikan. Jika kita hendak melakukan buang air kecil, hindari tanah yang keras. Lalu tiupan angin untuk menghindari percikan-percikan dari air kecil tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna ammata adabil qabri min. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah karena kencing yang kurang bersih ketika bersucinya. Inna ammata adabil qabri min. Watskai fi julusika ala riji al yusra wala tabul qa'iman ala illa an daruratin. Jadi ketika kita hendak buang hajat, duduklah dalam keadaan bersandar di atas kaki kiri dan menekannya dan menegakkan kaki kanan. Wala tabul qa'iman. Jangan engkau kencing berdiri kecuali dalam keadaan darurat terpaksa. Misalnya dalam keadaan darurat, misalnya di bawah kita tidak mungkin untuk jongkok atau duduk, maka berdiri. Tapi ingat ya, ketika kita hendak kencing, buang air kecil, jangan pernah sekali untuk berdiri kecuali dalam keadaan darurat. Wajma fi istinja baina isti'mali hajar wal ma. Jadi ketika kita kencing tidak ada air, bisa kita menggunakan istinja dengan hajar wal ma. Kalau nggak ada air, kita bisa menggunakan batu. Fa idza aradta al-iqtisad ala ahadima fal ma afdal. Kan tapi jika tidak memilih salah satu, maka air lebih utama. Jadi kita bisa istinja menggunakan dua, air atau batu. Tapi kalau misalnya ada air lebih utama. Terus jika istinja hanya mendapat menggunakan batu, maka ada beberapa yang harus dilakukan. Pertama, antas takmila thalatha ahjar. Engkau menggunakan 3 batu suci atau 3 batu yang bersih. Yang kedua, munasyafatul bil aini. Menggunakan 3 batu yang dapat menyerap air. Jadi batu tadi dapat menyerap najis. Jadi yang pertama menggunakan 3 batu, yang kedua batu tersebut bisa menyerap najis. Jangan batu yang kotor, terutama batu yang penuh dengan lumpur. Yang kedua, wa'an. Yang ketiga, tamsah biha mahal jawi.
mengusap tempat najis dengan batu tersebut, misalnya ujung kemaluan, usaplah dengan najis sampai bersih. Ingat, kalau tidak ada air ya, dengan batu sampai bersih. Terus yang keempat, bihaitu la tatakil an-najasah an mawdi'iha. Najisnya tidak boleh keluar dari tempat tersebut, misalnya di ujung kemaluan, lap bersih. Jangan sampai keluar dari tempat tersebut, sehingga apa? Kalau keluar pergi ke celana, maka sholat akan batal. Yang kelima, wa kadzalika tamsah al-qadib fi salatil maudi min hajar. Mengusap permukaan aurat dengan 3 batu. Jika belum bersih dengan 3 batu, maka dibersihkan 5 sampai 7. Fi salatil maudi an hajar. Fa illam yasil al-anfa bi thalathatin wa tamin bi khamsah aw sab'ah. Jadi kalau dengan 3 batu, kalau belum bersih 5, kalau belum 3 sampai 7. Yang penting urutan ganjil. Nah, yang terakhir, an yunata bi aitar wal aitar mustahab wal anqa wajibun wa la tastanji illa bil yad al yusra. Jadi ketika kita beristinja, gunakan hitungan ganjil. Yang terpenting itu wajib, dan kemudian istinjalah dengan tangan kiri, jangan pernah tangan kanan, karena tangan kanan adalah tangan yang bagus. Memang kiri diciptakan utama untuk cebok atau istinja, itu menggunakan tangan kiri. Kemudian setelah beristinja, jangan lupa membaca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hafsin farji min bawahi. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan dan bentengilah kemaluanku dari hal-hal yang tidak dan sebangsanya. Kemudian setelah baca doa, ba'da tamamil istinja bil ardi aw bil haid thumma aksilha. Setelah melakukan istinja, usapkanlah tanganmu ke tanah, ke batu atau ke dinding, dan cucilah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah qiraah. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kullu bani adama khata'un wa khati'ina tawwabun. Mohon maaf jika ada salah dan omongan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.